Tank T-72B3, mesin perang tangguh Rusia, dilengkapi pelindung reaktif eksplosif kontak 5 yang kokoh, meriam utama 125 mm yang menakutkan, dan sistem penargetan canggih Sosna-U. Tapi, di medan perang Ukraina, tank ini mulai goyah. Drone murah dan artileri self-propelled mutakhir Ukraina telah mengubah keadaan. Dulunya simbol tak terkalahkan dalam perang mekanis, kini tank ini rentan terhadap pertempuran berteknologi tinggi. Pukul 5:42 pagi pada tanggal 10 Mei 2025, Letnan 1 Petro Kovalenko memantau rekaman dari drone Phoenix di pos komando, sekitar 17 km dari garis depan Turetsk. Layar digital menunjukkan tanda panas muncul dari area berhutan dekat koordinat 8.042-3.791. Kovalenko menghitung 8 tanda panas berbeda yang bergerak dalam formasi taktis. 4 tank T-72B3, 3 kendaraan tempur infanteri BMP-3, dan sekitar 60 prajurit infanteri dari unit Storm Z setara dengan kompi yang diperkuat. Tank T-72B3 didukung kendaraan BMP-3 dan infanteri maju dalam formasi longgar. Ekspresi Kovalenko mengeras saat ia menyadari skala serangan ini. Bergerak dengan kecepatan 19 hingga 24 km per jam melintasi ladang gandum, formasi Rusia jelas bersiap untuk serangan besar guna menembus pertahanan Ukraina di Drozhba. Spesifikasi T-72B3 menunjukkan kekuatan mengerikannya. Meriam utama 125 mm 2A46M5 menembakkan peluru penusuk lapis baja 3 BM42 Mango dengan kecepatan moncong 1.700 meter per detik, mampu menembus 65 cm baja homogen pada jarak 2 km. Pelindung kontak 5 mengurangi efek peluru anti-tank kimiawi, tapi tak berdaya melawan artileri berpemandu presisi. Sistem kendali tembak Sosna-U dengan pencitraan thermal dan pengukur jarak laser memungkinkan operasi efektif di cahaya rendah, tapi tak bisa mendeteksi drone yang mengintai dari ketinggian 750 meter. Dengan berat 46 ton dan didukung mesin V92S2F bertenaga 1.130 tenaga kuda, T-72B3 bisa melaju hingga 64 km per jam. Tapi mobilitas ini jadi kelemahan di bawah pengawasan udara terus-menerus. Di posisi depan Ukraina, prajurit Brigade Mekanis ke-93 menahan tembakan sengit Rusia. Senapan mesin Rusia kaliber 12,7 mm dan meriam otomatis 30 mm menghantam parit, menciptakan tembakan penekan yang memaksa pasukan Ukraina terkurung. Sementara itu, unit Storm Z maju dalam kelompok kecil melintasi medan terbuka berjarak 4 hingga 5 meter satu sama lain. Setiap tim berisi 5 hingga 7 orang, bersenjatakan senapan AK-12 dan granat RGO, berusaha mendekati parit dengan dukungan tembakan lapis baja. Ukraina membalas dengan senapan mesin PKM, menembakkan peluru 7,62 mm dengan kecepatan 650 peluru per menit, menyebabkan kerugian tapi gagal menghentikan laju lapis baja. Tanpa serangan artileri presisi dalam beberapa menit ke depan, situasi akan memburuk. Meriam 125 mm T-72B3 siap menembakkan peluru eksplosif tinggi 3OF26 dengan radius mematikan 40 meter, membuat waktu semakin kritis. Saat itu, Komando Batalion mengambil keputusan penting. Howitzer self-propelled buatan Amerika M109 Paladin yang ditempatkan di jurang dangkal 16 km timur laut dari garis nol menjadi jawaban Ukraina. Menara Paladin memiliki laras 155 mm M284 sepanjang 39 kaliber dengan mekanisme recoil khas.
ini menembakkan peluru M795HE hingga jarak 30 km dengan kesalahan meningkar 150 meter pada jarak maksimum. Pemuat semi-otomatisnya mampu menembakkan 4 peluru per menit, sementara mesin diesel Cummins VTA 903T bertenaga 440 tenaga kuda memungkinkan kecepatan 61 km per jam. Dilapisi pelindung aluminium 583 setebal 3 cm, tahan terhadap pecahan peluru dan peluru kaliber 14,5 mm, Paladin dilengkapi sistem canggih. Sistem kendali tembak otomatisnya memproses data target dalam waktu kurang dari 30 detik, jauh lebih cepat dibandingkan 2 hingga 4 menit pada sistem era Soviet seperti 2S-19 Msta S. Navigasi GPS memungkinkan reposisi dalam waktu kurang dari 60 detik, keunggulan kritis dalam pertempuran ini. Pukul 6:11 pagi, Sersan Maxim Boyko, Komandan Kru Paladin, menerima koordinat tembak dari tim Kovalenko. Penembak memasukkan data untuk 8 kendaraan yang bergerak ke barat laut dengan kecepatan 22 km per jam. Formasi Rusia dipimpin tank T-72B3 melintasi ladang gandum, meninggalkan jejak di tanah lembab. Kendaraan BMP-3 bersenjatakan meriam 100 mm 2A70 dan rudal anti-tank 9M117 mengapit formasi, sementara infanteri Storm Z mengikuti, memanfaatkan tanah rendah untuk menghindari tembakan langsung. Tanpa waktu luang, karena unit Storm Z Rusia mulai menyerang pos Ukraina hanya 300 meter dari parit, operator drone Phoenix menyesuaikan jalur terbangnya untuk mempertahankan observasi optimal pada ketinggian 750 meter. Sensor elektro-optik inframerah stabil gimbal pada drone Phoenix melacak tank T-72B3 dengan presisi 0,02 derajat meski diterpa angin silang. Pencitraan dual modenya menggabungkan optik definisi tinggi dengan deteksi termal yang sensitif terhadap perbedaan suhu setengah derajat Celcius. Sensor FLIR generasi ketiga dengan resolusi 1280 x 720 membedakan mesin panas T-72B3, infanteri Rusia, dan lingkungan, bahkan melalui kabut pagi. Drone ini mengirimkan data real-time melalui tautan terenkripsi 256 bit dengan frekuensi berpindah pada kecepatan 10 megabit per detik, hampir kebal terhadap sistem pengacau Rusia Krasuka 4. Sistem manajemen pertempurannya menghitung vektor kecepatan target, memperbarui solusi tembak setiap 1,7 detik ke Paladin milik Boyko. Kovalenko mengamati saat pengenalan target AI drone menguraikan setiap kendaraan di layar, memprioritaskan ancaman berdasarkan senjata, pelindung, dan jarak. Ini menandai tank T-72B3 terdepan dengan warna merah, meriam 125 mm-nya kini mengarah ke parit Ukraina. Mampu menembakkan peluru 3OF-26 dengan radius mematikan 40 meter, tank ini mengancam benteng beton. Kovalenko menyampaikan, tank T-72B3 terdepan, koordinat 864-3791, bergerak ke barat laut dengan kecepatan 22 km per jam. Tautan sensor ke penembak mempersingkat waktu penargetan menjadi kurang dari 45 detik, mencegah tembakan meleset ke posisi usang. Berkat pelacakan terus-menerus drone Phoenix, Paladin mempertahankan akurasi meski kendaraan Rusia bermanuver. Sistem asap 902B Tucha pada T-72B3 tak bisa menyembunyikan tanda panasnya dari sensor drone. Tanpa menyadari bahwa mereka dilacak dengan presisi predator, Rusia menghadapi salah satu sistem artileri paling canggih di medan perang. Pukul 6:14 pagi, Boyko memerintahkan misi tembak, beberapa peluru serentak, 6 peluru eksplosif tinggi. Teknik canggih MRSI ini menunjukkan puncak artileri modern.
Komputer balistik layar sentuh Paladin menghitung beberapa solusi tembak, menyesuaikan elevasi, propelan, dan lintasan. Ini memproses 134 variabel, angin kencang 13 km per jam di ketinggian rendah, kelembaban 70%, suhu udara 12 derajat Celcius, dan efek Coriolis pada garis lintang 48 derajat utara. Memastikan probabilitas tembakan pertama 87% pada jarak 18 km. Peluru pertama ditembakkan dengan suara menggelegar. Paladin bergetar saat peluru eksplosif tinggi melesat dengan kecepatan 827 meter per detik. 5 peluru berikutnya menyusul pada elevasi yang meningkat. Sensor inframerah drone Phoenix merekam 6 ledakan dalam 1,8 detik di seluruh formasi Rusia. Setiap peluru M795HE menyebarkan 1.500 pecahan baja dengan kecepatan 1.200 meter per detik, mematikan dalam radius 45 meter. Tanpa MRSI, Rusia akan punya waktu 25 hingga 30 detik antar ledakan untuk berlindung. Sebaliknya, dampak serentak tak memberi waktu reaksi. 2 BMP-3 hancur akibat tembakan langsung, radius mematikan 45 meter, setiap peluru menghancurkan area tersebut. Tank T-72B3 terdepan kehilangan rantainya akibat tembakan nyaris, berhenti dan memutar menara dengan panik. Meski pelindung kontak 5 menahan pecahan, tank yang tak bergerak jadi sasaran empuk. Balistik canggih, pemuatan otomatis, dan tembakan presisi mengubah Paladin menjadi platform serangan presisi, membedakan tembakan penekan dari serangan bedah. Namun, meski sukses, situasi Ukraina tetap genting. Pukul 6:27 pagi, layar taktis Boyko menunjukkan lapis baja Rusia menembus parit selatan Druzhba, memaksa Ukraina mundur. Citra thermal drone Phoenix memperlihatkan pasukan Ukraina hanya 80 meter dari lapis baja Rusia yang maju, dalam jarak bahaya 600 meter untuk artileri konvensional. Tank T-72B3 yang selamat menembakkan peluru 3OF-26. Setiap ledakan setara 10 kg TNT menghancurkan benteng. Komando Batalion mengizinkan tembakan jarak dekat. Laksanakan sekarang, perintah Boyko, beralih ke peluru presisi. Muat Excalibur, targetkan T-72B3 pada koordinat 8.044-3.794. Pemuat mengakses kompartemen aman M982 Excalibur. Peluru seberat 48 kg dengan sirip aerodinamis dan sekering khusus membawa 10 kg bahan peledak PBX. Panduan GPS dan inersia memastikan kesalahan melingkar 4 meter. Pukul 6:31 pagi, komputer kendali tembak menyelesaikan penyesuaian, menampilkan probabilitas tembakan 98,2%. Meriam mengaum, sistem hidrauliknya menyerap recoil 3 kali lipat. Rekaman drone menunjukkan dampak langsung. Tank T-72B3 terdepan meletup dalam kobaran api saat Excalibur menghantam menaranya dalam jarak 70 cm dari titik bidik, meledakkan amunisi internal dan menciptakan kolom asap setinggi 200 meter. 3 peluru Excalibur lagi mengenai dengan presisi serupa dalam 90 detik, melumpuhkan 2 tank T-72B3 tambahan dan kendaraan komando BMP-3. Setiap ledakan menghasilkan gelombang kejut 2000 kilopascal, menembus pelindung BMP-3 setebal 12 cm. Tanpa presisi ini, pembela Ukraina akan mundur untuk menghindari tembakan ramah dari dispersi artileri konvensional yang lebih lebar. Pukul 6:35 pagi, BMP Rusia yang selamat mengeluarkan infanteri ke ladang gandum terbuka. Boyko memerintahkan beralih ke peluru efek area.
ganti ke DPSM, koordinat 864.370, infanteri di lapangan terbuka. Penembak memasukkan data baru saat pemuat beralih ke peluru klaster M483A1 DPSM. Setiap peluru membawa 88 bomblet serbaguna tersebar dalam diameter 30 meter. Setiap bomblet M42, M46 seberat 220 gram dengan 100 gram RDX menembus 7 cm pelindung dan memiliki radius mematikan 15 meter. 4 peluru DPSM memenuhi area 900 meter persegi, menghabisi infanteri Rusia. Drone Phoenix merekam puluhan tanda panas saat bomblet meledak, melumpuhkan satu BMP-3 dengan penetrasi pelindung atas. Total 352 bomblet menciptakan jaringan pembunuh yang padat, menghabisi atau melukai sebagian besar infanteri Rusia. Artileri konvensional membutuhkan 8 hingga 10 peluru untuk cakupan serupa, memberi musuh waktu untuk berlindung. Pergantian cepat Paladin antara peluru presisi dan efek area dari satu platform menunjukkan fleksibilitas taktis kritis dengan sumber daya terbatas. Tanpa sepengetahuan mereka, Paladin segera menjadi buruan. Pukul 6:42 pagi, sensor perang elektroniknya mendeteksi radar kontra baterai Rusia pada koordinat 8.701-3807. Radar Zupark 1 memindai pada frekuensi 14 hingga 16 GHz dengan pola 45 derajat. Pindah sekarang, perintah Boyko setelah bertahan 3 menit lebih lama dari protokol. Unit tembak balik Rusia akan punya data penargetan dalam 60 detik. Komandan kendaraan memberi sinjal relokasi segera saat pengemudi mengaktifkan mesin Cummins VTA 903T bertenaga 675 tenaga kuda. Paladin seberat 27,5 ton melaju dengan kecepatan 61 km per jam di medan kasar. Sistem navigasinya merencanakan rute 3,8 km ke posisi yang telah direncanakan, diperkirakan dalam 87 detik. Kendaraan ini menerjang pohon kecil, pelindungnya menahan peluru kaliber 14,5 mm dan pecahan. Suspensi hidropneumatik menyerap guncangan medan, menjaga keselarasan kendali tembak. 94 detik setelah bergerak, peluru Rusia 152 mm 3OF45, masing-masing dengan 6 kg bahan peledak dan radius mematikan 50 meter, menghantam posisi lama, serangan mematikan yang nyaris mengenai Paladin. Pukul 7:05 pagi, setelah 51 menit pertempuran, Boyko meninjau medan perang. 3 tank T-72B3 terbakar pada jarak 17,5 hingga 18,3 km dengan kolom asap setinggi 300 meter. 5 BMP-3 yang hancur berserakan dalam jarak 400 meter dari parit Ukraina. Pengamat depan mengkonfirmasi 8 kendaraan hancur. Citra Phoenix menunjukkan puing logam dan lapis baja yang terbakar, dengan zona dampak mencapai suhu 1.200 derajat Celcius. Infanteri Rusia yang selamat mundur. Pertanyaannya, akankah mereka yang tertinggal melawan? Penilaian kerusakan pertempuran otomatis Paladin mencatat 22 peluru eksplosif tinggi standar, 8 peluru presisi Excalibur, dan 4 peluru klaster DPSM dari 3 posisi tembak. Komputer balistiknya mempertahankan akurasi tembakan pertama meski terus bergerak, tidak seperti artileri tarik yang butuh 15 hingga 20 menit untuk reset. Pukul 7:12 pagi, drone pengintai Ukraina mendeteksi kejutan. Selusin infanteri Rusia muncul dari tempat persembunyian, mengangkat tangan dan melambaikan helm. Drone itu melayang 6 meter di atas, dengan zoom optik 30 kali menangkap raut ketakutan di wajah prajurit. Mereka menyerah ke drone.
Kamera merekam 12 pasukan Rusia, senapan AK-12 diletakkan di tanah, tampak terguncang oleh kekuatan tembak Ukraina. Presisi terintegrasi, mobilitas, dan fleksibilitas amunisi menggagalkan terobosan Rusia, mencapai 100% penghancuran kendaraan dan memaksa yang selamat menyerah sambil menggunakan 70% lebih sedikit amunisi dibandingkan artileri konvensional. 8 kendaraan hancur, lebih dari 40 infanteri Rusia tewas atau terluka, dan 12 menyerah, menandakan kegagalan total serangan ini. Pertempuran Drozhba menggarisbawahi pergeseran dalam perang modern. Meski telah ditingkatkan, T-72B3 tak mampu menahan kombinasi drone Phoenix dan M109 Paladin. Teknologi terintegrasi, dari sensor real-time hingga amunisi presisi, telah mengubah medan perang, membuat lapis baja tradisional usang. Bagaimana pendapatmu tentang perang teknologi di perang masa depan? Apakah tank masih punya tempat di era drone dan artileri pintar? Tulis pendapatmu di bawah. Sukai, berlangganan, dan bagikan untuk analisis militer lebih mendalam. Sampai besok, kami pamit.